Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Aulia Ramadhani dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2022. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan manajemen pelayanan kesehatan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pelayanan kesehatan adalah upaya untuk menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit, dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga, dan ataupun publik masyarakat. Fungsi-fungsi pokok manajemen menurut K.R. Terry yang membentuk manajemen sebagai suatu proses adalah sebagai berikut. Pertama, planning, perencanaan. Kedua, organizing, pengorganisasian. Ketiga, executing, penggerakan. Keempat, controlling, pengendalian atau pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja, serta memastikan bahwa jasa atau produk pelayanan diberikan sesuai dengan standar atau keinginan masyarakat. Adapun unsur-unsur pengawasan. Pertama, standar atau kinerja digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah sesuatu telah memenuhi ekspektasi atau tidak. Kedua, proses pengamatan melibatkan pengamatan, pemantauan, atau pengumpulan data terkait dengan kegiatan atau sistem yang sedang dipantau. Ketiga, tindakan perbaikan termasuk tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Keempat, pelaporan. Hasil pelaporan seringkali dilaporkan kepada pihak yang terkait untuk memberikan informasi tentang kinerja atau kepatuhan. Apa saja alat ukur kualitas pelayanan kesehatan? Pertama, survei kepuasan pasien. Kedua, indikator mutu pelayanan kesehatan. Ketiga, indikator kinerja kesehatan. Keempat, indikator finansial. Survei kepuasan pasien mencakup pertanyaan tentang aspek-aspek seperti keamanan, kemudahan akses, komunikasi staf medis, dan kualitas perawatan. Survei ini dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima. Kedua, indikator mutu adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Syarat pokok mutu pelayanan kesehatan yaitu tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, dan bermutu. Adapun komponen mutu pelayanan kesehatan. Pertama, input. Kedua, proses. Ketiga, output. Keempat, sasaran. Dan kelima, impact. Input mencakup sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, seperti tenaga kerja, fasilitas, peralatan medis, sumber daya finansial, tenaga, modal alamiah, tata cara, dan kesanggupan. Kualitas input yang baik sangat penting untuk menetapkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Proses mencakup langkah-langkah dalam pelayanan kesehatan, meliputi planning, organizing, extracting, controlling, evaluation. Output, hasil yang dicapai dalam jangka pendek, sedangkan outcome adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka panjang. Output yang baik menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan telah memberikan manfaat yang diharapkan. Sasaran, target baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sasaran yang dicapai menunjukkan dampak positif dalam jangka panjang. Impact, akibat yang ditimbulkan oleh output. Peningkatan kesehatan dapat tercapai jika kebutuhan dan tuntutan kesehatan. Tujuh dimensi mutu pelayanan kesehatan. Efisien, optimalkan sumber daya yang ada tanpa pemborosan bahan. Efektif, mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan pemberian pelayanan kesehatan. Aman, minimalisasi terjadinya kerugian, cedera, dan kesalahan medis yang bisa dicegah kepada mereka yang menerima pelayanan. Tepat waktu, mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan pemberian pelayanan kesehatan. Adil, menyediakan pelayanan yang seragam tanpa membedakan jenis kelamin, suku, etnik, tempat tinggal, agama, sosial, dan ekonomi. Integritas, menyediakan pelayanan yang terkoordinasi lintas fasilitas kesehatan dan pemberian pelayanan serta menyediakan Yankes untuk seluruh siklus kehidupan. Terakhir, berorientasi pasien, menyediakan pelayanan yang sesuai dengan preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai individu. Adapun indikator mutu pelayanan rumah sakit: kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan identifikasi pasien, kepatuhan penggunaan alat perlindungan diri. Kepuasan pasien, waktu tunggu rawat jalan, penundaan operasi efektif, kepatuhan waktu visit dokter, waktu tangkap operasi seksio sesarea emergensi. Pelaporan hasil kritis laboratorium, kepatuhan terhadap alur klinis, kepatuhan penggunaan formulatorium nasional, kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh, kecepatan waktu tangkap komplain. Strategi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit harus memahami dan menghayati konsep dasar dan prinsip mutu pelayanan rumah sakit. Memberi prioritas kepada peningkatan sumber daya manusia di rumah sakit dan menciptakan budaya mutu di rumah sakit. Indikator Nasional Mutu Puskesmas: kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat perlindungan diri, kepatuhan identifikasi pasien, keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus, ibu hamil memperoleh pelayanan ANC sesuai standar SO, kepuasan pasien. Program prioritas peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat.
pengembangan lingkungan sehat, penguatan promosi gerakan masyarakat, peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi, penurunan kematian ibu dan bayi, peningkatan kesehatan reproduksi, penguatan pengendalian penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Ketiga, indikator kinerja kesehatan. Salah satu bentuk hasil pengukuran kinerja kesehatan adalah laporan kinerja puskesmas. Laporan kinerja puskesmas adalah dokumen yang merinci hasil dan pencapaian fasilitas pelayanan kesehatan. Laporan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana puskesmas memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta efektivitas dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat setempat. Keempat, indikator finansial atau keuangan. Laporan keuangan puskesmas adalah dokumen yang merinci informasi keuangan mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban puskesmas selama periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang situasi keuangan puskesmas dan digunakan untuk mengawasi penggunaan data, memastikan transparansi, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan. Pengembangan pengukuran kualitas pelayanan kesehatan. Pertama, identifikasi indikator kualitas. Tentukan indikator kualitas yang ingin diukur. Kedua, pengumpulan data seperti survei pasien, analisis catatan medis, atau pengamatan langsung. Ketiga, identifikasi perbaikan. Identifikasi area mana yang perlu dilakukan perbaikan. Keempat, implementasi perbaikan. Menerapkan tindakan perbaikan seperti pelatihan staf, perubahan prosedur, atau pengadaan alat medis yang lebih canggih. Kelima, kepatuhan regulasi. Memastikan bahwa pengukuran kualitas memenuhi regulasi dan pedoman yang berlaku dalam sistem kesehatan. Perlunya kebijakan dan strategi nasional mutu pelayanan kesehatan yang menyeluruh sebagai kerangka aksi bagi program kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan meningkatkan mutu. Ini melibatkan penetapan standar mutu yang jelas, akreditasi fasilitas kesehatan, pengembangan tenaga kesehatan, pengembangan sistem informasi kesehatan, pemantauan dan evaluasi, keterlibatan pasien, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Implementasi yang efektif membutuhkan komitmen dan alokasi sumber daya yang memadai. Di era jaminan kesehatan nasional, perlu dipastikan pelayanan kesehatan bermutu bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa hambatan finansial melalui penerapan strategi nasional peningkatan mutu. Terakhir, pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah investasi terbaik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Saya, Aulia Ramadhani, dengan NIM 2203045021112,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.